Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Semua keputusan ada di tangan orang tua siswa. Banyak persoalan yang dihadapi guru, orang tua, dan siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, membuat Mendikbud Nadiem Makarim memberikan kebijakan pembelajaran tatap muka untuk wilayah zona hijau dan zona kuning dengan berbagai persyaratan. Ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman. Agar tidak terjadi resiko lost generation dan ancaman putus sekolah, kebijakan sekolah dilakukan dengan syarat yang ketat. Pertama, zona kuning dan zona hijau, sekolah tidak boleh melakukan tatap muka jika tidak dapat izin dari orang tua melalui komite sekolah. Jika anak merasa tidak nyaman, tidak boleh dipaksakan pembelajaran tatap muka. Kedua, sekolah lakukan pembelajaran tatap muka dengan kondisi protokol kesehatan yang sangat ketat. Ruang belajar hanya 50% dari kapasitas, diadakan pembagian waktu belajar, tidak ada aktivitas kantin atau ekskul, serta resiko interaksi lainnya. Wajib menggunakan masker, cuci tangan setiap waktu. 88% daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia yang tidak mampu menjalankan pembelajaran jarak jauh, maka diizinkan sekolah tatap muka namun tetap berada di zona kuning dan hijau. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kami ada Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Ada Pak Jumeri. Selamat siang, Pak Jumeri. Selamat siang, Mbak Leti. Pak Jumeri, ini apa pertimbangan Kemendikbud membolehkan sekolah tatap muka di wilayah zona kuning dan hijau? Jadi kami sudah mempelajari di banyak daerah terjadi banyak permasalahan terkait dengan memang pembelajaran jarak bukan platform. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya hanya sebuah sepoci, sebuah langkah darurat yang terpaksa. Langkah utama kita adalah sebenarnya tatap muka antara guru dengan peserta didik, itulah yang utama. Banyak permasalahan yang kita temukan di pembelajaran jarak jauh, baik yang daring maupun luring. Nah, inilah kenapa kita melakukan relaksasi. Jadi dampaknya terhadap siswa sangat masif. Siswa mengalami tekanan psikologis, tekanan mental, kemudian juga mungkin bisa terjadi kekerasan terhadap anak, dan terjadinya penurunan angka partisipasi sekolah. Banyak anak yang drop out, kemudian juga terjadi penurunan hasil belajar. Dan juga dampak-dampak sosial, dampak-dampak psikologis, dampak terhadap peserta didik yang sudah terjadi. Baik, kemudian nanti realisasinya seperti apa di lapangan? Seperti tadi kita lihat ada Tegal yang termasuk zona kuning, tapi ada salah satu siswa SD-nya yang terpapar corona. Itu bagaimana, Pak? Memang dengan membuka pembelajaran tatap muka ada risiko penularan COVID-19. Tetapi kami, SKB ini bukan diputuskan seorang menteri, tetapi ada 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Jadi ini kolaborasi antara 4 kementerian atas pengetahuan gugus tugas nasional COVID-19. Nah, dalam pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi klaster baru di sekolah-sekolah, klaster penyebaran COVID, maka mekanisme yang kami tempuh adalah yang diizinkan. Ingat, diperbolehkan membuka adalah sekolah yang ada di zona hijau dan kuning. Kemudian ada pertimbangan, ada izin dari gugus COVID setempat atau pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang paling tahu
dinamika penyebaran COVID di sebuah daerah. Yang kedua, syaratnya adalah sekolahnya, tempat anak belajar itu harus memenuhi standar atau daftar isian yang ditentukan oleh kementerian. Baik ada gugus tugas penanganan COVID di sekolah itu, kemudian infrastrukturnya dipersiapkan, budayanya dipersiapkan, dan ada sistem monitoring yang disiapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan KBM tatap muka bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah anak-anak atau peserta didik diizinkan oleh orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Baik, selain memang pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk membuka kembali tatap muka sekolah ini, apakah memang orang tua siswa juga memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidaknya anak kembali tatap muka di sekolah? Ya, jadi meskipun nanti zonanya sudah kuning atau hijau, pemerintah daerah mengizinkan, tetapi kalau orang tua memandang bahwa anaknya belum siap melaksanakan tatap muka, maka kepada anak tersebut diperbolehkan tetap menempuh pembelajaran jarak jauh. Tidak boleh dipaksa untuk masuk sekolah. Baik, sudah ada beberapa yang memulai tatap muka, Pak Jumeri. Ini bagaimana kemudian Kemendikbud mengevaluasi nanti ke depannya? Jadi memang ada beberapa daerah yang belum masuk zona hijau kemarin, sudah melaksanakan tatap muka. Dan ini kepada sekolah-sekolah itu sudah kami tegur, kami peringatkan untuk bisa menghentikan, mengikuti ketentuan pada SKB ini. Dan saat ini mulai tanggal Jumat kemarin sudah dikeluarkan SKB 4 Menteri untuk perubahan, yaitu zona kuning dan zona hijau diperbolehkan. Jadi ini bukan diwajibkan untuk membuka. Jadi kepala sekolah yang paling tahu tentang sekolahnya, orang tua paling tahu tentang anak-anaknya, dan bupati, wali kota adalah yang paling tahu tentang daerahnya. Maka kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik inilah yang akan menentukan anak itu berangkat sekolah apa tidak. Baik, kemudian terakhir Pak Jumeri, tadi Anda menyebutkan bahwa yang menolak tatap muka ada yang daring. Kemudian bagaimana cara menyamakan kurikulum antara yang tatap muka dan juga yang daring? Jadi kepada Bapak Ibu guru di sekolah diharapkan menggunakan kurikulum yang sama antara yang daring dengan yang tatap muka. Jadi kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan kurikulum di masa darurat. Ini diharapkan dipakai sehingga standar yang diberikan kepada peserta didik yang masuk sekolah dan yang daring akan sama, yang PJJ akan sama. Baik, terima kasih Pak Jumeri sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.